Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya baru saja membahas Vicky Prasetyo dan tuntutan 8 bulannya. Akankah dia ini bisa untuk melakukan pledoi dan diterima oleh hakim, mengingat tuntutannya ini tidak sebentar juga. Dan tidak adil rasanya kalau saya bahas Vicky tapi tidak kita bahas lawan hukumnya, mantan istrinya Angel Lelga. Dan kita semua sudah mengetahui, jika ternyata kalian semua punya KTP Indonesia, pasti tahu dong adegan penggerebekan Angel Lelga yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo beberapa tahun silam. Dan akhirnya juga beberapa fakta terkuak. Dan kalau kalian malas untuk nonton aja deh tayangan yang ada di channel Master Deddy Corbuzier. Betul sekali, Close the Door. Di situ Vicky dan Angel Lelga diinterview secara terpisah, nontonnya sampai habis dan coba dirasakan kira-kira nanti ini akan berakhir seperti apa. Tapi mengapa sih sesuatu yang awalnya ini saling mencintai harus sekarang ini saling membenci sampai ingin memenjarakan Vicky Prasetyo? Nah, kita akan lihat ada banyak fakta yang ternyata akan kita kuak, dan kartu ini akan membantu untuk membuat kalian semua bisa menerima fakta ini dengan lebih baik lagi. Yang pertama, yang kalau saya lihat ini di sini adalah dia ini sakit hati. Nah, kondisi ini adalah kondisi di mana seseorang ini duduk, dia merasa ini sementara, tapi ternyata dia ini kayak perasaannya ini membuat dia ini nyaman sampai akhirnya dia merasa bahwa loh, ini tadi seharusnya saya kayak orang yang dijebak seperti itu. Saya merasakan apa yang dikatakan mengarah ke situ. Dan saat dia ini akhirnya diinterview oleh Deddy Corbuzier, dia ini kalau kita bilang kayak orang yang kecele seperti itu. Seperti ini. Dan ini bisa dilihat, ini yang membuat dia sakit hati karena dia ini melihat awalnya si Mas Vicky ini itu berbeda dengan apa yang dia terus kemudian rasakan di akhir-akhirnya, sampai akhirnya terjadi kasus yang kita semua tahu, seluruh Indonesia tahu ini tadi. Dan kalau melihat di awal percintaan mereka, hubungan mereka ini sangat kuat. Bahkan Angel pun mengatakan bahwa dia tidak mempedulikan masa lalu Vicky yang ya dia pernah di penjara atau ditahan berapa kali, pernah juga menikah dan terus kemudian berpisah dengan banyak wanita, dikabarkan juga ingin bertunangan dan terus kemudian gagal. Ada banyak hal yang mungkin untuk seorang Vicky Prasetyo ini ya semua kebandelan seorang laki-laki mungkin pernah dilakukan ya. Tapi kalau saya pikir di sini Angel katakan bahwa dia tidak pedulikan itu semua dan menerima Vicky ini apa adanya. Dan tidak hanya Vicky di sini. Yang dikatakan oleh Angel adalah dia berusaha untuk tidak melihat ke sesuatu yang negatif dan memberikan kesempatan masa depan ini masih ada. Bahkan keluarganya pun menurut Angel ini diterima dan berusaha untuk ya itu tadi. Ada banyak hal yang terus kemudian dia lakukan untuk keluarganya ini tadi. Ini silahkan ditonton langsung di tayangan Close the Door. Dan kalau kalian belum subscribe, kebangetan banget, karena saya pikir ya ini adalah satu-satunya tayangan yang dimana kita itu nonton. Dan setelah kita nonton itu tambah pinter seperti itu. Kita juga menyaksikan di sini bahwa dengan kesabarannya ini tadi, Angel ini berusaha untuk membantu menyelesaikan banyak hal yang belum terselesaikan di masa lalu. Dia katakan hutang-hutangnya ini diminta untuk dilunasi. Itu yang diakui oleh Angel di sini. Dan ini membuat bahwa ya Angel waktu menikahi Vicky ini bukan settingan. Dia benar-benar ingin membawa Vicky ini keluar dari masa lalunya. Dan dia merasakan Vicky ini adalah orang yang pintar, yang memiliki potensi. Kalau dikenalkan kepada investor-investor akan membuat dia semakin sukses daripada yang dia lihat sebelum akhirnya mereka berdua ini menikah. Diceritakan juga akhirnya semua tema pernikahan dan banyak hal yang lain itu dilakukan secara kesepakatan antara mereka berdua, dan mereka ini waktu itu adalah benar-benar sejoli yang sangat cocok. Dan masalah yang terjadi ini, saya tidak ingin mengatakan sesuatu di sini, silahkan nonton langsung. Tetapi jika ternyata memang orang terus kemudian bertanya-tanya, loh dia kan bersama dengan pria di dalam kamar saat itu. Ternyata secara cepat ini sudah dilakukan visum dan coba untuk dibuktikan bahwa ternyata memang tidak pernah ada satu perbuatan zina di situ. At least itu yang akhirnya dijadikan satu hal yang akhirnya membebaskan Angel ini dari apa yang dituduhkan oleh Vicky Prasetyo. Dan dikatakan juga, dijelaskan secara detail apa yang dilakukan. Dia katakan, saya harus melepaskan baju, dicek semuanya, bahkan kalau laki-laki itu menyentuh, dia akan langsung bisa ketahuan
diambil cairan di bagian intimnya untuk dicek di sini, dan ternyata sudah terbukti kalau hal tersebut yang dituduhkan itu tidak terjadi. Dan yang terjadi sebaliknya adalah malah itu menjadi bumerang yang sekarang menyerang Vicky. Dan sebenarnya di sini Angel tidak ingin melaporkan hal tersebut, karena di awal ini adalah Vicky yang melaporkan, Angel membela, dan terus kemudian hal yang selanjutnya ini berbalik menyerang orang yang melaporkan ini tadi. Nah, Vicky di sini dituduh melakukan satu perbuatan pencemaran nama baik yang terus saat ini juga sudah dituntutkan 8 bulan terhadap dia. Dan apakah ini akan berakhir betul-betul akan dia mendekam atau tidak, silakan nonton konten saya sebelumnya. Tetapi saat ini, saat saya membuat video ini, proses hukum sedang berlanjut dan Vicky sedang menyiapkan pleidoinya. Tapi apa yang diakui oleh Angel adalah dia tidak ingin melakukan ini, tetapi sebenarnya adalah Vicky yang melakukan kepada dirinya sendiri. Angel Lega itu ternyata juga sempat ingin melaporkan keluarga. Ini kan kondisi di mana semua orang dalam sebuah ikatan saudara ingin melaporkan keluarga Vicky itu ke polisi juga, karena dia menganggap bahwa keluarganya, keluarga itu adalah siapa yang ikut saat itu, dan termasuk juga manajer bandnya dan orang-orang infotainment ya kalau nggak salah di situ, yang datang saat itu melakukan sebuah trespassing atau masuk ke rumah tanpa izin dan melakukan perusakan. Tetapi dia tidak ingin ini keluar dari substansi yang sebenarnya, maka saat ini yang sedang dikerjakan adalah kasus yang akan menyeret Vicky atas perbuatan mencemarkan nama baik yang diduga dilakukan oleh Vicky Prasetyo ini tadi. Waktu ditanya oleh Deddy Corbuzier, apakah terus ternyata lo sekarang puas melaporkan atau memperkarakan ini tadi, dia katakan bahwa sebenarnya dia tidak puas. Dia bahkan merasa bahwa selain dia merasa sedih di sini, dan di sini Deddy Corbuzier menanyakan kemungkinan bisa saja kan kalau ternyata lo memakai kenalan lo untuk melakukan penekanan terhadap kasus hukum ini tadi. Dan Angel mengatakan bahwa kalau yang memang ingin melakukan ini seharusnya dilakukan dari dulu, dan dia merasa bahwa ngapain harus dilakukan ini karena dia nggak merasa salah di sini. Dan apapun tadi, sama seperti di konten Vicky, saya katakan di sini bahwa jangan berpihak dulu kepada siapapun. Kita tunggu peradilan ini nanti akan terjadi, dan secara hukum akan membuktikan siapa yang sebenarnya akan bersalah dan memang harus dihukum di sini. Sebelum itu terjadi, ingat jaga komentar kalian, jangan banyak menulis yang tidak-tidak, apalagi melakukan sebuah tindakan yang melanggar etika. Yang menarik di sini adalah ternyata Angel Lega mengatakan bahwa Vicky Prasetyo ini diduga melakukan banyak hal yang terus kemudian dia lakukan, dan ternyata menimbulkan permasalahan ini karena dia mempergunakan ketenarannya sebagai artis. Bahkan ada sebuah dugaan yang dia lontarkan di sini bahwa jangan-jangan ini adalah sebuah modus yang selalu terjadi. Nah, tetapi apapun itu, saat kita menonton sebuah konten, saat kita mendengarkan seseorang mengatakan sesuatu, sebaiknya tidak langsung kita percaya. Dan kita tunggu saja sampai peradilan dan hukum ini membuktikan. Maka daripada itu, ada baiknya siapapun di sini yang merasa membela Angel menonton tayangan dari Vicky, dan yang membela Vicky juga menonton tayangan dan pengakuan dari Angel ini tadi. Dan harapannya sih ini semua sebenarnya nggak harus ke pengadilan, ini semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena kalau saya pikir tidak ada satu pelanggaran hukum di sini. Yang ada di sini adalah satu pihak yang merasa dirugikan karena dianggap melakukan sesuatu yang padahal juga kalau seandainya ditanya apakah seorang istri juga dibolehkan untuk memasukkan seorang pria masuk ke dalam kamar, di sini juga itu adalah sesuatu yang salah, dan saya lihat Angel pun mengakui ini. Tapi terus kemudian substansialnya ini menuju ke sesuatu yang lain karena Vicky pun melakukan sesuatu ini tadi tidak secara benar juga. Nah, ini adalah satu hal yang memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa apapun itu, meskipun itu benar, tapi cara melakukannya harus juga benar. Semoga kepada pihak yang berseteru ini segera didamaikan, karena banyak anak kecil yang terlibat di sini, dan semoga ini semua tidak terjadi di masa yang akan datang. Untuk kalian semua yang juga memiliki satu permasalahan yang sama dan susah menemukan kedamaian atau satu kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Kita akan ngobrol, kartu saya akan bukakan. Dan terima kasih sudah selalu menyaksikan tayangan di dalam channel saya. Sampai jumpa, jaga kesehatan, jaga prokes, dan tetap stay healthy dalam PPKM Mikro darurat tahun ini.
Terima kasih, sampai jumpa dan salam.